Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini, sehingga kami dapat bersekutu di gereja-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, berilah kebijaksanaan yang daripada-Mu, agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan baik di tengah-tengah jemaat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi perikop khotbah bagi kita pada hari ini, yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 47, dimulai dari ayat yang pertama dan diakhiri di ayat yang ke-10. Kami ulangi, Mazmur pasal 47 dimulai dari ayat yang pertama dan diakhiri di ayat yang ke-10. Kami akan membacakannya kepada kita semua, mari kita ikuti bersama-sama. Allah, Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin binuan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa, Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Demikian firman Tuhan. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu. Gimana kabar kita, Manginang? Puji Tuhan. Jadi hari ini kita dinamakan dengan nama Minggu Misericordias Domini. Artinya, nyanyikanlah kasih setia Tuhan. Edehoma asini rohani Jehovah. Dan hari ini sukacita yang sangat luar biasa di seluruh HKI, karena kita juga merayakan Olop-olop HKI yang ke-98 tahun sejak berdirinya di tanggal 1 Mei tahun 1927. Jadi kita patut bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, karena penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa bagi HKI. Dan kita disampaikan tema firman Tuhan pada hari ini dengan tema di dalam Dialah kita kaya dalam segala hal. Atau dalam bahasa Batak dikatakan Ainong mamora dohita di bagasan ibana di saluhuk nai. Dan tema ini dikutip dari perikop epistel kita Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-5. Dan perikop khotbah kita hari ini mengajak kita untuk berefleksi, mengajak kita untuk di dalam kehidupan kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menyertai kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita sadari di dalam kehidupan kita ini, kalau kita renung-renungkan, ada banyak berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pemazmur di sini mencantumkan satu kesaksian yang luar biasa, bahwa kemuliaan Tuhan itu mengatasi seluruh bumi. Jadi
karena kemuliaan Tuhan yang luar biasa dan banyak berkat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita, maka kita patut bersyukur dan memuji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita renung-renungkan, molo tarimangi di bagasar rohata ganuk marsada-sada kamanginang, molo tabereng di tonga-tonga ni ngulun, molo disuruh kita pajojor honak kedingkan basa ni debata nong tajalo di ngulupta marado dang tarpajojor kita aka pasu-pasu ni Tuhan di ngulupta itu kan manginang, karena berkat Tuhan itu sangat banyak kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan Mazmur hari ini dari pasal 47 ini, Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat ini adalah sebuah Mazmur dari Bani Korah. Jadi dikatakan dari Bani Korah manangsian pinoparni si Korah. Jadi kalau di dalam kitab Mazmur itu ada 7 kitab Mazmur yang berasal dari Bani Korah, dan inilah salah satunya, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi molo Bani Koraon manang pinoparni si Korah ulau ninasida di bagas joro ni Tuhani adalah sebagai pemimpin pujian di bait suci atau di bait Allah. Jadi dalam perikop khotbah kita hari ini, dia sebagai pemimpin pujian atau sebagai orang yang memimpin orang untuk beribadah kepada Tuhan, dia menyatakan pengenalannya yang luar biasa kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi ibana sebagai pemimpin pujian di bagas joroi di hati dakun ibana do songo dia partinadaan ibana taringot tu dewata. Bagaimana Allah yang dikenalnya, Bapak Ibu saudara-saudara. Dan ini menjadi contoh yang sangat luar biasa bagi kita, karena seorang pemimpin pujian memang seorang yang bekerja di bait Allah itu memang harus mengenal Allah dengan benar-benar dan sungguh-sungguh. Jadi seorang pemimpin pujian itu harus tahu siapa Allah yang disembahnya atau siapa Allah yang dia puji dan dia muliakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan perikop khotbah kita hari ini dari Mazmur 47 ini adalah sebagai sebuah mazmur, sebagai nyanyian yang sering dipakai dalam penyembahan di bait Allah di bangsa Israel. Jadi biasanya sebelum memasuki bait suci atau sebelum ibadah dibuka, jadi biasanya akan ada sebuah nyanyian yang dilantunkan atau yang disampaikan sebagai penyembahan sukacita, sebagai sesuatu yang menunjukkan kemuliaan Tuhan itu. Jadi nyanyian ini sering disebut sebagai preludium. Jadi setelah preludium itu dinyanyikan, maka penyembahan atau ibadah itu kemudian akan dilanjutkan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi sebagai sebuah awal untuk memuji Tuhan, maka penting disampaikan bagaimana Allah yang disembah ataupun Allah yang sebenarnya dipuji dan dimuliakan oleh bangsa Israel. Dan dikatakan tadi bahwa Allah itu adalah Raja seluruh bumi. Itulah pengenalan pemazmur dari firman Tuhan kita pada hari ini. Dan kita belajar, Bapak Ibu saudara-saudara, dari kesaksian Bani Korah ini. Yang pertama, bahwa Tuhan itu adalah Raja yang besar atas seluruh bumi. Di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sehingga dia menyerukan setiap umat, maju nasana porsia di Tuhani, asaro tu bagas joro di debata, lahu memuji pasangan luar di debata. Jadi ada tadi dikatakan sebuah seruan untuk bertepuk tangan dan mengeluh-elukan Allah dengan sorak-sorai, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mengapa ini disampaikan oleh pemazmur? Karena memang Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi, Allah macai sokal dorebata, jala dipuji di pasangap akan aporsia di banama warna. Dan yang kedua, kita belajar bahwa ada perbuatan Tuhan yang luar biasa di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Di sana dikatakan bahwa Tuhan itu menyerahkan bangsa-bangsa ke tangan mereka. Jadi kalau kita pelajari sejarah perjalanan bangsa Israel, kalau kita lihat dalam sejarah perjalanan mereka, ketika mereka menghadapi musuh-musuh, menghadapi akka alonasida, molo taparetokon, dari segi jumlah mereka kalah dengan bangsa yang lain. Dari segi kecanggihan alat untuk berperang, mereka juga kalah
dengan bangsa yang lain. Tapi karena Tuhan bersama-sama dengan mereka, maka sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin itu bisa dilakukan oleh bangsa Israel. Sehingga bisa mereka melawan bangsa-bangsa lain itu dan mereka menang. Itu karena Tuhanlah yang berperang terhadap mereka. Seperti kisah yang luar biasa dalam sejarah peperangan mereka, bagaimana seorang Daud yang sangat kecil bisa mengalahkan Goliat yang sangat besar. Itulah bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Karena Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekalipun seolah-olah tampaknya sangat mustahil, sekalipun sepertinya tidak ada peluang, tapi karena Tuhan mereka bisa menang dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan dikatakan juga di ayat yang kelima, Tuhan juga punya karya yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan menunjukkan dan memberi mereka tanah pusaka. Manang tano inganan parmianan ninasida, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan itu adalah karya Tuhan bagi mereka yang luar biasa. Tuhanlah yang memberikan mereka tempat tinggal yang kita kenal dengan tanah Kanaan, tempat untuk mereka bisa hidup sebagai sebuah bangsa. Dan yang ketiga, di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 ada seruan yang kembali lagi disampaikan oleh pemazmur Bani Korah di khotbah kita hari ini, yang dikatakan bermasmurlah bagi Allah. Pola nakin sampai 3 hari di Ajongjokon Bani Korah nakin duson. Bermasmurlah, bermasmurlah, bermasmurlah ninna disi akadamu. Jadi bermasmur di sini dimaksudkan adalah menyanyikan kebaikan Tuhan itu, bersukacita dan bersorak-sorak. Sama seperti nama minggu kita hari ini, menyanyikan kebaikan Tuhan. Jadi bangsa Israel itu Bani Korah yang sadar akan berkat dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka tidak diam begitu saja, tapi mereka melakukan pemazmuran kepada Tuhan karena mereka mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan yang keempat, kita belajar dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Pemazmur menyampaikan bahwa Allah adalah Raja seluruh bumi, bahwa Allah itu mengatasi semua, Raja di atas segala raja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi pengenalan pemazmur itu juga mengenal bahwa tidak ada yang lebih berkuasa di dunia ini, di semua yang diciptakan oleh Tuhan selain daripada Allah itu sendiri. Tuhanlah satu-satunya yang penuh kuasa, yang mengatasi semua kuasa yang ada di dunia ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan semua lutut patut menyembah kepada Tuhan. Dari mazmur ini, perikop khotbah kita hari ini, kita belajar tentang Bani Korah yang mengingat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi kalau direnungkan Bani Korah ini, perjalanan mereka sebagai bangsa itu tidak luput atau tidak terjadi karena tanpa penyertaan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi buih benasida merdalan gak bisa ada bangso manaluhon akka musuh-musuh nasida sudenai ala pembayanan ni debatado. Dan kemenangan-kemenangan yang mereka dapat dan peroleh juga itu adalah karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka, dan mereka mengingat berkat-berkat Tuhan atas kehidupan mereka. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara dari khotbah kita hari ini agar dalam kehidupan kita, yang pertama, ingatlah selalu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Unang tung halupahon dengan bahasa ni debata di tonga-tongan muluta. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita menyadari sesungguhnya tanpa penyertaan Tuhan dalam hidup ini, kita bukan apa-apa sebenarnya. Kita hanya manusia biasa. Memang meragam do pasu-pasu di debata di tonga-tongan mulu ni solma, alai sudene pasu-pasu di debata do kadang do denang. Jadi tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ini, kita bukan apa-apa sebenarnya.
Karena itu ingatlah selalu kebaikan Tuhan dan berkat-Nya yang telah diberikan dalam kehidupanmu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan yang kedua, kita diajak untuk menyanyikan kebaikan Tuhan itu. Seperti tadi yang sudah dikatakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ada langkah kedua yang perlu kita lakukan. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka nyanyikanlah kebaikan Tuhan itu. Hatidak kumadingkan bahasa ni bata di tongah-tongah ni mulutnya. Unang atong holan tajalo pasu-pasu si Tuhan ni dang taboto madok mau lihatin. Jaladang tahagindang ko ni di tongah-tongah ni mulutnya. Saya tanya tong irupani alani gugur tersadiri kan. Kita kembali diingatkan bahwa semua berkat yang kita terima dalam hidup kita itu adalah karena kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, sesuai dengan tema minggu kita hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan tadi, di dalam Dialah kita kaya dalam segala hal. Di dalam Tuhanlah kita kaya dalam segala hal. Jadi di sini dikatakan kaya dalam segala hal, bukan cuman kaya secara materi, bukan cuman kaya secara fisik ataupun apapun yang kita miliki, tapi kaya dalam segala hal. Kalau dalam epistel tadi, dalam Korintus dikatakan kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, dan kaya dalam yang lainnya. Jadi kekayaan itu tidak hanya materi yang dikatakan di sini, tapi kaya dalam segala hal, termasuk kecerdasan, kebijaksanaan, dan apapun yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua kita dapatkan hanya di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Semua sumber kekayaan yang kita miliki itu kita dapatkan dalam Tuhan saja, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jadi mari kita ingat kembali bahwa apa yang kita miliki, apa yang kita peroleh itu semuanya adalah dari Tuhan. Karena itu mari kita gunakan apa yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, hari ini kita bersukacita di segenap keluarga besar Gereja Kristen Indonesia. Karena disinilah kita merayakan yang namanya Olok-olok 98 tahun HKI. Dan kita juga patut bersyukur karena Tuhan menyertai perjalanan HKI. Jadi kebetulan dalam studi di Sarjana Teologi kami mempelajari sejarah perjalanan HKI sebagai gereja. Jadi dalam sejarah perjalanan gereja HKI, Bapak Ibu dan saudara-saudara, perjalanannya tidak mudah. Ada banyak tantangan yang dilalui. Tapi bagaimanapun beratnya tantangan dan persoalan yang dilalui oleh HKI, dia tetap berjalan karena Tuhan juga yang menyertai perjalanan HKI. Jadi Lasro Hatta Amanginang nungasi 22 tahun Gereja Kristen Indonesia saya dengan bahasa ni lebataron jala tahalas somma parhuriota di HKI ai nunga godang tutu natado di tongah-tongah ni huriat ta HKI di sido hita sian na mulai tubuh hita sian na mulai terdiri sahat tu nama katidak pun hapor siawan menada Kristus hita margite HKI. Jadi Lasro Hatta margite Gereja Kristen Indonesia. Jadi yang terakhir Amanginang, seperti tema kita tadi, khotbah kita tadi, akhirnya biarlah dalam kehidupan kita selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami belajar dari seorang pemazmur, yaitu Bani Korah, yang mempersaksikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tinggi, yang mengatasi seluruhnya yang ada di bumi ini. Dan kami diingatkan bahwa semua yang ada dalam kehidupan kami ini adalah karena kebaikan Tuhan yang tidak terbilang jumlahnya. Ajarilah kami Tuhan, agar dalam kehidupan kami tidak melupakan berkat dan kasih karunia yang sudah kami terima daripada-Mu. Dan ajari kami, supaya kami dalam hidup kami ini juga
mau mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami. Karena kami menyadari bahwa di dalam Tuhanlah kami kaya dalam segala hal. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk melakukan firman-Mu ini. Dan hari ini juga kami bersukacita Engkau memberkati perjalanan gereja-Mu sampai 98 tahun. Itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Karenanya berkatilah juga perjalanan gereja-Mu ini di hari-hari yang akan datang, agar kiranya Kuria Kristen Indonesia dapat menjadi tempat bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya gereja-Mu ini kiranya memuji dan memuliakan Engkau dalam segenap perjalanannya. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.